Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Kiai atau Pak Ustadz, monggo. Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya saya mewakili dari warga lainnya, khususnya Gundul Kayeman, Desa Banjarmarakan, Kecamatan Mawok. Di sini makom TPU Banjarmarakan. Makom TPU Ya, Banjarmarakan. Di sini ada beberapa tokoh yang kuat, Napak Tilas. Iya. Itu kan tokoh penggerak, tokoh Iya. agama lah sekitar. Ini termasuk nanti Mbak Adil itu dulu seorang dermawan. Dulu kategori Orang mampu. mampu. Iya. Masuk ini makom ini wakaf dari Mbak. Makom ini Pak. Sebidang tadi 60 anggak atau sekitar 300 lebih Iya. diwakafkan Diwakafkan. untuk ya, TPU Makam umum. Jadi TPU ini. Terus meninggalkan sebidang sawah. Oh iya, Sawah ya, siapapun yang menjadi kunci di TPU Banjarmarakan kunci lah ya, yang rumah terawat di sini. Iya. Itu sebidang sawah. Itu sekitar ya, 125 enggak atau sekitar ya kurang lebih 625 ubin. Terus Sini. Untuk Gus sendiri Gus udah merasakan apa aja Gus di sini Gus? Kalau saya tadi pada waktu masuk pertama kali ke sini, itu kan dari arah barat. Iya. Itu saya melihat sosok tinggi besar di atas sini. Di area Di banyak pohon itu. oh sebelah sini Om. Kok dulu. Oke, mungkin untuk masalah area makam Mbak Adin di area sebelah sini ya. Betul. Hanya saja mungkin karena kita berada di musim kemarau tidak nampak, tidak kelihatan si tandanya itu. Ya sembah ya ini yang sahabat lah ya. Iya. Sahabat Rukah Banjarmarakan sama Mbak Lina. Tapi yang mau kasih wakaf untuk TPU Banjarmarakan. Ya beliau ini Mbak Adin ini. Plus sebidang sawah. Bidang sawah. Bagi juru kunci yang mau Ya, penny. Di pohon ya, kirain apa ya? Pohon. Oke, katanya makam dari Mbak Adil ada di sini katanya. Karena yang mungkin kemarau, jadi nggak kelihatan. Itu berarti sosok tumbuhan ya, makhluk tumbuhan ya. yang Maksudnya Tandanya. ada tumbuhan. betul. Oke. Ya, apa namanya? Penjalin. Oh, Penjalin. pohon penjalin. Tapi itu pohonnya dari dulu katanya itu biasanya kalau pohon itu rata-rata kalau lo ditanam kok nggak mati gitu kan? Iya. Besar. Itu Iya. enggak, Kecil terus. ya segini lah. Segitu kan. Tapi godongnya nggak terlalu banyak. Daunnya begitulah. Setahu saya. Karena bahasanya semakin ya secara umum secara alami ya kalau pohon ditanam otomatis semakin besar. Makin Iya. besar. Ini enggak, biasa-biasa aja. Malah ini enggak ada nih, pokoknya nggak tahu. Kebetulan di pas nggak kelihatan. Iya. Oh biasanya berarti pernah melihatnya ya? Untuk Pak Kiai Banyak, pernah lihat? banyak. Oh banyak orang yang Banyak melihat? ya. Saya terakhir ke sini itu nggak ada sih. Oh gitu. Ya sekitar 1 tahun yang lalu. Oh berarti 1 tahun yang lalu masih ada ya? Iya. Ya, saya siang-siang loh, sekitar jam 9. Oh siang itu? Siang saya dari Ratus Pasang sama anak saya, terus habis itu beli bensin. Saya penasaran. Agak gerimis, agak besar. Saya kesini aja. Ya kehujanan otomatis. Gitu. Gini, penyikapan dari Pak Kiai atau Muhammad Ustaz, Huzaini. Pak Muhammad ya, Muhammad atau Huzaini. Pak Kiai
memang cukup, kalau buat saya cukup masuk di akal. Kenapa? Karena dalam pribadi saya sendiri ya, dalam pribadi saya, yang namanya tumbuhan itu bisa hidup dimanapun berada, karena sifat kehidupan itu memiliki 5 kehidupan. Itu sebenarnya itu kalau buat saya pribadi, Pak, itu seperti itu. Yang gak usah terlalu panjang ya, bahaya Ya. bahaya. Bahaya kita menjelaskan yang dimana akan flashback ke beberapa mungkin beberapa tahun apa ya, ratusan tahun itu. Kalau yang saya lihat itu Pak Kiai ya, maaf bukan asal luput ya. Kalau buat saya pribadi, Mbak Adil ini itu berasal dari salah satu keturunan. Kalau buat saya ini Pak ya, Betul. saya menegaskan buat saya itu salah satu keturunan dari mana coba? Dari salah satu keluarga Pasundan. Itu kalau buat saya. Loh kenapa? Karena tadi saya sempat didatangin oleh salah satu sosok yang cukup luar biasa, itu salah satu punden dari Pasundan, dan beliau mengatakan seperti itu. Itu incu saya. Seperti itu. Incu, kata-kata incu berarti itu putune. Betul. Ya konon cerita itu yang saya boleh ya. Nggih. Itu ya cara bahasanya ya dari dulu. Turunan cara wong Jawa ya cara dulu lah kerajaan. Nggih. Bahasanya tapi masa kayak gitu. Dan itu berkaitan dengan Syekh Syarifuddin. Syekh Syarifuddin itu salah satu Sunan siapa itu? Sunan Cirebon itu. Gunung Jati, Nggih. Sarif Hidayat. Nggih, Syarif Hidayat itu loh. Iya, niku. Malah salah. Betul. Tapi kata lain dari keturunan Prabu Siliwangi. Ya itu dia. Ya itu berbicara tentang namanya Prabu Siliwangi itu ada 7. Jangan salah. Prabu Siliwangi pertama sampai ke 7. Nah, itu yang mana? Kan gitu. Iya. Kalau buat orang yang nggak tahu. Dan sebenarnya itu yang luar biasa yang ke 7. Itu yang ke 7 apa ya kalau nggak salah. Pokoknya yang terakhir lah intinya. Mungkin itu. Kalau buat saya dari Mbak Adil itu sendiri. Mungkin banyak orang yang mengatakan dari Solo ke sana ya sampai Madura. Tadi kan tadi ada dua Ada versi ya? Dua versi. Dua versi. Di 50-50 lah. Oke. Cuman kalau buat saya pribadi itu bukan dari sana. Arahnya bukan Condong yang dari ke sana. Condong ke arah ke Kulon. Karena tadi saya sempat ditetengin salah satu yaitu ya saya katakan aja itu kuncung. Kuncung itu datang, kuncung itu salah satu sebutan yang tadi Bapak bilang namanya orang itu banyak banget sebutannya seperti itu. Betul. Itu seperti itu. Kuncung namanya. Kuncung itu modelnya seperti itu adalah salah satu yaitu yang dari Pasundan. Beliau mengatakan seperti itu adalah incu saya. Itu katanya seperti itu, katanya. Dan mungkin yang saya ingin tanyakan lagi ada yang makam belah sana itu kenapa pakai bata ya Pak? Yang mana? Tadi itu loh. Yang suami Tapi istri ya. siapa itu ya? Di Mustafa. Ya ini, yang ini loh. Oh, tadi saya sebenarnya mau nanya. Nah ini loh, kenapa loh ini pakai bata? Ini kan bata ya? Iya. Loh, kenapa pakai bata ya Pak Ustadz? Untuk saya pribadi suka pembuatan ini juga saya nggak tahu. Oh, berarti udah jadi. Udah jadi. Enggak terlalu lama sih. Hmm. Saya belum ketemu gus-gusnya itu loh. Kalau Lo yang bikin itu ya? iya ya itu kan di Mustafa punya putra, berarti kan 4 Empat. perempuan laki-laki. Yang terakhir itu ya Ponto Tane namanya. Buatan. Maaf Pak Kiai, untuk Kiai Mustafa Kastrani meninggal udah berapa tahun Pak? Ya, Iya. tuh. Saya tak lupa. Ya, Gus. Jadi masalah ini di Patatong saya juga belum tahu asal sejarah dalam arti ya cuma kayak gini aja apa nanti ke depan mau dikicing apa dikasih juga saya belum mengklarifikasi loh. Nanti kan kalau saya jawab bok salah Iya betul. gitu. Ini Meninggal. tanggal 30 bulan 12 tahun 1952 lahir. Lahir, Lahir ya benar. Kalau wafatnya udah wafatnya kapus kapus. Ya sekarang kayaknya baru 1 tahunan kayaknya. Saya Tapi agak belum lupa lama. juga. Belum lama. 1 tahun. Saya agak lupa juga. dia. Kalau istrinya Istri ya sekitar aduh, kemarin saya host juga ikut yo. enggak Doa bersama. Enggak ada patoknya. Ini enggak ada patoknya tapi. Dulu sih ada lagi pas itu, tapi yo di sekitar 3 tahun kali ya. Saya nggak lupa 3 tahun. juga. Iya. Berarti duluan istrinya Istrinya iya. sama Pak Mustafa nih. Mustafa.
ibunya Siti Maisaroh. Ibu Siti Siti Maisaroh. Maisaroh. Asli Banjarbarat. Banjarbarat. Tapi apa ya Gus? Apik kayak gitu. Iya. Malah bagus pakai bata. Iya. Rapih. Kayaknya tuh orang tuanya di Mustafa Kasolani kan dan asli dari Nasri. Oh, tekan dan Nasri. Asli. Oh, aslinya di Dan situ. Nasri terus apa namanya? Abae, Hmm. bapake. Hmm. Jenenge Kiai Kasolani. Itu saya pernah ikut sering ziarah ke sono. Hmm. Itu malah makomnya cukup ditandai itu aja batu Pakai batu itu. aja satu dah kan nggak terlalu memakan tempat Tempat. ya, bahasanya. Ini saya nggak tahu, kayaknya ya cuma kayak gini doang yang nggak tahu. Ini kan ada kembang aja, nggak kijinya modelnya kayak gini gitu kayak. Saya juga belum pernah konsultasi atau mengklarifikasi ke gus-gusnya. Tapi bagus. Tuh. Kelihatan rapi. Itu kayaknya kayak gini ada gus keren ya kalau gitu kan. Yang penting kan ada tanda begini lah kayaknya. Tambah lagi Gus. Cukup. Pak Kiai. Mungkin Ya, cukup ada lah, tambahan udah. lagi. Cukup. Udah cukup. Cukup. Guys, mungkin bukan saya maaf sebelumnya, bukan saya berarti wah itu wong ngeyel apa piye untuk menjelaskannya dari yang masalah apa namanya yang adil itu. Mengadil. Itu hanya yang namanya apa ya, sing jenenge wong itu beda-beda mesti. Ya, Orang penyikapan. itu pada Beda. versinya. Itu kalau buat saya pribadi, versi saya itu hanya itu yang tadi sudah saya jelaskan. Tapi Ya. cuman masih banyak sekali apa namanya ya misteri yang sebetulnya pengen saya ungkap, cuman gimana ya gak enak gitu. Ya gak enak, takutnya gimana gitu. Gus, siapa tahu ada pesan-pesan Gus? Ya kalau menurut saya sih buat leluhur dari Mbati sendiri, ya karena kalian ada leluhur dari Mbati ya coba itu ditata kembali. Ini sih bukan pesan ya, ini masukan dari saya ya Pak Kiai. Itu kasihan itu rugut sekali sih. Ya. Coba dibersihkan biar tambah rapi dan nanti kan lebih enak kalau dipandang semuanya ada orang ziarah seperti itu. Sekian Mas. Iya betul. Oke. Karena memang ini bukan dari ribun banget ya. Hmm. Ribun karena pohon ini nih, Iya. kayak pohon kelapa tapi bukan. Karena ribun banget ini. Betul. Jadi nanti Iya. ya terima kasih atas masukan dan lain-lain. Ya, nanti kita koordinasikan ke keluarga besar biar minimal ya apa namanya ya ada nilai waliden lah. Ini termasuk toko juga yang mewakafkan begitu ya minimal waliden yang nanti koordinasikan sama pihak keluarga biar nanti bisa ke depan bisa tertata ya minimal dibangun ya kitchen lah ya Iya. yang Tangga lainnya lah, lah iya. yang lain-lain ya badannya ya demi ya, apa namanya nah situ ketika ada orang ziarah ke sini ini kan termasuk tokoh lah ya tokoh yang luar biasa bisa syiar Islam bersama Sunan Papa bersama Mas Bintang di daerah Grumbul Bayuman Desa Bandarkaka Kecamatan Rawawo ya termasuk kayak yang lain-lain turunannya kan bisa apa namanya bisa meneruskan kebaikan seorang bayi Perjuangan. betul perjuangan. Kenapa maksud amal jariah orang tua terbaik ya bisa mengarahkan anak mendidik anak meneruskan kebaikan orang tua. Ini kan termasuk Mbak Adul kebaikannya luar biasa lah. Iya. Berjuang sama Mbak Bintang sama Mbak Sunan Mafik syiar Islam. Iya. Zaman dulu kan sama sekarang kan beda. Dulu kan sekarang syiar Islam kadang-kadang buat KKI buat pondok ada dulu kan justru malah dulu ya saking tawadhu saking ikhlas ngopeni ya, cara jamaah ya iso santri iso pasang luar biasa bisa mewakafkan sebidang tanah 300 ubin alias 60 angka plus sawah yang apapun yang menjadi juga namanya juru kunci lah ya itu kan termasuk orang yang luar biasa cara bahasanya dermawannya begitu ya mudah-mudahan ya apa namanya
kebaikan Mbak Adil bisa diteruskan oleh anak-anaknya, bisa Amin. melakukan kebaikan begitu, menjadi amal soleh, ya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu aja ya. Ya, betul. Oke gengs, tanggapan dari Pak Ustadz atau Pak Kiai dan juga Gus mungkin hanya itu ya, dan kemungkinan besar yang tadi saya sempat jelaskan Bu Ana selalu buta, tapi yang saya lihat itu gengs, yang tadi saya lihat ya memang kalau misalkan saya lihat pasti saya akan jelaskan mungkin itu, dan tidak ada yang namanya apa yang namanya ya tadi keturunan, tentang namanya keturunan. Saya tadi memasukkan sedikit soal masalah keturunan. Sebenarnya kita adalah salah satu keturunan orang Jawa, itu di situ aja. Kita nggak usah kemana-mana, si A si B, sebenarnya tidak. Semuanya itu keturunan dari orang Jawa. Itu aja sih. Mungkin itu aja ya, Wak, ya. 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 Terima kasih buat Pak Kiai. Terima kasih buat Gus. Buat Nasa Lalu Putih aku. Saya Dewi Katar, salam damai. Iya.